Oke ibu-ibu, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 4, kita akan membahas tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Ragam atau jenis dan tingkatan disabilitas. Ibu-ibu bisa memperhatikan di flip chart 3 di sini jenis disabilitas. Ya, jenis disabilitas ada 5 di sini ya. 1, ada disabilitas fisik. Kemudian 2, ada disabilitas rungu atau bicara. Dan 3, ada disabilitas netra. Netra itu mata ya, tidak bisa melihat, ya bisa buta seperti itu. Kalau bicara di sini rungu itu disabilitas cacatnya, kalau bahasa kasarnya itu cacat ya, tapi di sini diperhalus lagi bahasanya untuk penyandang cacat. Di sini dibahasakan disabilitas ya. Disabilitas rungu atau bicara di sini kupingnya atau pendengarannya itu telinganya tidak bisa normal, artinya kurang pendengarannya, kurang menerima suara seperti itu. Tuli ya seperti itu, tuli. Nah, kalau bahasa daerahnya di sini ibu-ibu kan kopok seperti itu ya. Kopok atau coro ya. Oh, coro itu lain lagi ya, itu terlalu kasar. Jadi ibu-ibu juga harus memahami dalam perbahasaan kata-kata kepada orang-orang yang menyandang disabilitas itu, cacat itu ya. Jadi sekarang itu kita mulai membiasakan bahasanya dengan disabilitas, jangan berbahasa cacat seperti itu ya. Selanjutnya jenis atau ragam disabilitas itu 3, nomor 4 di sini disabilitas mental dalam kurung hiperaktif. Ya. Nah, di sini bisa diartikan itu gangguan kejiwaan yang dalam jangka waktu lama, artinya tidak seperti biasanya atau tidak seperti orang yang lain seperti itu. Dalam berpartisipasi dengan orang lain itu tidak bisa seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah disabilitas intelektual, atau dalam kurung bahasa kerennya atau bahasa Latin atau bahasa medisnya itu ya, itu Down syndrome ya. Di sini disabilitas intelektual atau Down syndrome itu ya masalah gangguan kejiwaan juga seperti itu. Cuman masih bisa, artinya inteleknya itu kurang mampu untuk menerima masukan ilmu dari orang lain seperti itu ya. Ada keterbatasan ya, lemot seperti itu. Kalau dalam bahasa HP itu lemot, memorinya mungkin ya bisa dikatakan penuh atau ya tidak nyampe setengah giga seperti itu lah ya. Tidak sampai seperti itu. Paham Bu Ibu ya? Jadi di sini ragam atau jenis dari disabilitas di sini ada 5 kalau di flip chart di sini ya. Saya ulangi, ada disabilitas fisik, disabilitas rungu bicara, terus ada disabilitas netra, terus disabilitas mental hiperaktif, dan terakhir itu adalah disabilitas intelektual atau Down syndrome. Dan perlu diketahui juga ibu-ibu, penyandang disabilitas itu selain ada jenis di sini juga ada tingkatan ya, ada tingkatan. Tingkatannya itu ada 3. Jadi disabilitas itu ada tingkatan 3, ada 3 tingkatan. Pertama tingkatan apa Bu? Apa? Mungkin ada yang tahu? Ringan. Ada ringan, sedang, berat, 3 berat. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan ringan, ada paling bawah, ada sedang, ada berat seperti itu.
Ya, ya dari, kalau ringan mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Disabilitas ringan itu mungkin seperti tangannya jarinya mungkin tidak ada, seperti itu kan, tidak seperti kita yang normal jarinya kan ada semua 10 ya. Kalau disabilitas ringan itu mungkin bisa jarinya itu tidak ada. Jadi untuk melakukan aktivitas seperti mau makan itu kan biasanya kalau orang normal itu pakai tangan 1 kanan, kalau itu bisa tangan 2. Seperti menulisnya juga seperti itu. Terus disabilitas sedang itu ya di atas ringan tadi, artinya tangannya cacat, kemudian ada lagi apakah itu pendengarannya, seperti itu ya. Terus tingkatan yang paling nomor 3 itu adalah berat ya. Berat itu adalah orang yang menyandang kedisabilitasannya itu berat sekali, artinya tidak bisa mampu beraktivitas sama sekali dalam kehidupan sehari-hari, dan kehidupannya itu harus dengan pertolongan orang lain, karena dengan tanpa pertolongan orang lain itu tidak bisa, seperti mau makan, mau mandi, mau minum dan lain sebagainya. Itu tingkatan dari disabilitas. Terus perlu ibu ketahui, kita pada orang penyandang disabilitas ini, kita juga perlu ketahui bahwasanya orang penyandang disabilitas ini adalah orang yang mungkin ciri-cirinya itu selalu minta perhatian ya, seperti itu ya. Kemudian orangnya itu minderan, seperti itu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Di sini mungkin saya bacakan ya, seperti saya barusan sampaikan itu, ciri-cirinya orang-orang penyandang disabilitas itu minder, kurang pede dan seperti itu ya. Ya mungkin itu kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya.